Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid kembali menunjukkan dominasinya di La Liga dengan kemenangan meyakinkan atas Leganes. Dalam laga yang berlangsung sengit, Los Blancos berhasil mengunci skor 3-0 melalui permainan solid yang dipimpin oleh Kylian Mbappe. Kemenangan ini tidak hanya membawa Real Madrid mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen, tetapi juga menjadi jawaban atas kritik yang sempat menghampiri tim setelah beberapa hasil kurang memuaskan. Dengan permainan yang penuh percaya diri, Real Madrid membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di Eropa. Pada laga kali ini, Mbappe tampil luar biasa dengan keagresifannya menusuk dari lini serang. Sepanjang pertandingan, Mbappe tampil penuh determinasi, kerap membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya bagi timnya. Gol pertamanya di menit ke-43 juga menjadi sorotan karena menjadi gol pembuka yang menentukan nasib Madrid di awal pertandingan. Akan tetapi meskipun kini tampil mengesankan, perjalanan Mbappe bersama Real Madrid rupanya masih jauh dari kata sempurna. Jauh sebelum laga kali ini, nyatanya Mbappe sudah banyak menerima perlakuan kurang mengenakan, baik dari tim maupun dari para supporter, mengakibatkan turunnya prestasi sang penyerang. Lantas bagaimana sebenarnya perjalanan karir Mbappe terutama di Real Madrid? Football lovers, sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa pastikan dulu untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Nama Kylian Mbappe pastinya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola. Sebagai salah satu striker terbaik di dunia, Mbappe dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa, skill dribbling memukau, dan kemampuan mencetak gol di momen-momen krusial. Sejak muda, Mbappe sudah menunjukkan potensinya, mulai dari membawa Prancis jadi juara Piala Dunia 2018 sampai jadi top scorer di banyak kompetisi besar. Tapi di balik semua itu, perjalanan karir Mbappe ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Salah satu titik sulit dalam karir Mbappe terjadi kala dirinya berada di PSG. Meskipun dia sudah memberikan banyak kontribusi besar kepada klub tersebut, nyatanya ada saja masalah yang selalu datang menghampiri dirinya. Salah satunya adalah soal gaji. Saat memperkuat PSG, Mbappe dikabarkan sering telat menerima gaji, membuat dirinya pada suatu waktu menuntut PSG untuk membayarkan semuanya sebesar 55 juta euro. Tapi bukannya menyelesaikan masalah secara baik-baik, PSG malah memilih menolak membayar gaji tersebut. Situasi ini akhirnya berujung ke pengadilan perburuan. Mbappe yang harusnya jadi aset besar malah diperlakukan seperti itu. Masalah di PSG pun tidak berhenti di situ. Konflik demi konflik terus terjadi, membuat dirinya dicoret dari skuad utama yang akhirnya membuat Mbappe merasa cukup. Keputusan besar pun diambil dan Mbappe akhirnya hengkang dari Les Parisiens untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun sayangnya, kepindahannya ke Spanyol ternyata juga tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di Real Madrid, Mbappe lagi-lagi harus menghadapi situasi tidak mengenakan. Salah satu momen terberat baginya adalah ketika Los Blancos kalah telak dari Barcelona dengan skor 0-4 di El Clasico. Banyak orang menyalahkan Mbappe atas hal itu, terutama karena ia sering masuk ke dalam jebakan offside Barcelona. Di tengah badai kritik dan hujatan yang membuat dirinya frustasi, Mbappe masih punya satu tempat yang bisa disebut rumah, Real Madrid. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya di Los Blancos, ternyata Mbappe tetap merasa nyaman berada di klub ini. Dan salah satu alasan utamanya adalah Carlo Ancelotti. Pelatih Madrid ini memang punya cara khusus dalam menangani pemainnya, termasuk Mbappe. Saat jeda internasional kemarin misalnya, Mbappe secara sengaja tidak dipanggil oleh timnas Prancis lantaran masih terjebak dalam satu kasus. Dalam situasi ini, Ancelotti tetap memberikan tempat dan dukungan untuk Mbappe di Bernabeu. Ia bahkan membiarkan Mbappe berlatih bersama tim Madrid lainnya selama jeda tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana Ancelotti benar-benar peduli pada perkembangan Mbappe.
Meskipun banyak orang di luar sana menganggap karirnya mulai menurun. Lebih dari itu, Ancelotti juga dikenal sebagai sosok yang selalu percaya pada potensi pemainnya. Dalam beberapa wawancara, Ancelotti menyebut bahwa Mbappe adalah pemain serba bisa, mirip dengan Vinicius Junior. Menurutnya, Mbappe tidak butuh pelatihan khusus karena kemampuannya yang sudah sangat matang. Bahkan Ancelotti menyebut bahwa frustasi yang dialami Mbappe adalah hal wajar, dan dia percaya pemain ini bisa bangkit kapan saja. Dukungan seperti ini tentu jadi motivasi besar untuk Mbappe. Di tengah banyaknya kritik yang menghujani, dia masih punya seseorang yang percaya padanya. Ancelotti bukan cuma pelatih tapi juga mentor yang selalu ada untuk mendukung para pemainnya. Dengan kepercayaan seperti ini, Mbappe punya peluang besar untuk membalikan situasi. Terkhusus laga kontra Leganes, Ancelotti tetap full support pada Mbappe. Setiap penyerang itu akan mengalami masa-masa sulit, tapi saya yakin hari ini dia akan main bagus lagi, kata Ancelotti ketika ditanyai komentar soal syaratnya keren gol Mbappe akhir-akhir ini. Laga Real Madrid melawan Leganes 25 November menjadi awal yang bagus bagi seorang Mbappe. Setelah serangkaian hasil buruk yang mengecewakan para fans, Mbappe kini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dalam pertandingan ini, Mbappe tampil lebih percaya diri dan berhasil memberikan kontribusi besar untuk tim. Sejak menit-menit awal, Mbappe sudah aktif membuka peluang serangan. Bahkan di menit ke-9, dia berhasil mencetak gol. Sayangnya gol tersebut dianulir karena Mbappe kembali masuk dalam jebakan offside. Meski begitu, Mbappe terus mencoba memberikan yang terbaik dan akhirnya usahanya terbayar di menit ke-43. Menjelang turun minum, Mbappe berhasil mencetak gol pembuka yang sangat penting untuk Real Madrid. Gol ini bukan cuma berarti untuk tim, tapi juga untuk Mbappe secara pribadi. Setelah mencetak gol tersebut, Real Madrid bermain dengan lebih percaya diri. Keunggulan 1-0 di babak pertama kemudian diperbesar oleh Federico Valverde dan Jude Bellingham yang membuat Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0. Ini adalah kemenangan yang sangat dibutuhkan oleh Los Blancos setelah serangkaian hasil buruk sebelumnya. Bagi Mbappe sendiri, gol ini adalah bukti bahwa dirinya masih punya kualitas yang luar biasa. Dengan performa seperti ini, Mbappe perlahan mulai membungkam mulut para fans yang selalu mengkritiknya. Selain itu, gol ini juga menjadi langkah awal untuk menciptakan peluang-peluang bagi Real Madrid untuk mengembangkan Mbappe ke depannya. Meski Mbappe mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tidak bisa dipungkiri bahwa dia masih punya banyak tantangan ke depannya. Sampai saat ini Mbappe masih sering dianggap sebagai pemain yang bermasalah. Bukan hanya karena performanya di lapangan, tapi juga kepada masalah-masalah di luar lapangan yang terus menghantuinya. Salah satu contohnya adalah konflik dengan PSG yang masih meninggalkan banyak tanda tanya. Ditambah lagi ada dugaan kasus pemerkosaan di Swedia yang membuat nama Mbappe jadi semakin tercoreng. Hal-hal seperti ini tentunya mempengaruhi kondisi mentalnya, yang pada akhirnya juga berdampak pada performanya di lapangan. Namun meski Mbappe menghadapi masa-masa sulit, Real Madrid tentunya tidak akan meninggalkan dia begitu saja. Carlo Ancelotti dan seluruh tim Los Blancos masih percaya bahwa Mbappe punya potensi besar untuk menjadi salah satu pemain terbaik di sisinya. Statistik di La Liga juga sebenarnya tidak terlalu buruk. Dari 12 pertandingan, Mbappe sudah mencetak 7 gol. Sebuah pencapaian yang sebenarnya cukup normal. Harapan besar tentu ada pada Mbappe untuk segera pulih dan mengakhiri masa-masa sulit ini. Fans Madrid pastinya ingin melihat Mbappe kembali ke performa terbaiknya, membawa tim meraih lebih banyak kemenangan dan menjadi bagian penting dalam kesuksesan Los Blancos di masa depan. Dengan semua bakat yang dimilikinya, Mbappe punya peluang besar untuk membuat Real Madrid semakin bersinar. Football Lovers, demikianlah pembahasan singkat mengenai perjalanan karir Mbappe sebelum dan selama berada di Real Madrid. Bagaimana menurut Football Lovers? Menilai dari hasil pertandingan semalam, apakah Mbappe menunjukkan tanda-tanda kebangkitan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.